Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Najwa Siti Fatihah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Hubungan Antara Fatherless dengan Keterikatan Cemas atau Anxious Attachment dalam hubungan romantis pada perempuan dewasa awal. Lanjut. Diawali dengan latar belakang. Nah, pada masa remaja, akhir hingga dewasa awal merupakan fase yang sangat penting karena pada tahap ini individu itu mulai membangun hubungan romantis yang lebih serius, termasuk komitmen dan keintiman sosial. Nah, pada fase ini juga pola kelekatan atau attachment ini yang sudah terbentuk sejak dini, sejak masa kanak-kanak, mulai terlihat pengaruhnya dalam hubungan dewasa. Nah, menurut teori kelekatan, pengalaman dengan pengasuh akan membentuk caranya individu memandang diri sendiri dan orang lain dalam hubungan. Nah, salah satu figur penting dalam membentuk kelekatan adalah ayah, terutama bagi anak perempuan, ayah ini menjadi figur laki-laki pertama yang memberikan pengalaman tentang kedekatan dan rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan. Ketika ayah hadir secara hangat dan konsisten, individu ini cenderung memiliki kelekatan yang aman. Namun, jika ayah ini tidak hadir secara fisik emosional, tidak hadir secara hangat atau konsisten, biasanya disebut dengan fatherless. Nah, hal ini bisa berpotensi menunjukkan kelekatan tidak aman. Biasanya disebut dengan anxious attachment. Nah, anxious attachment ini ditandai dengan rasa takut ditinggalkan, kebutuhan akan kepastian yang tinggi, serta ketergantungan emosional dalam hubungan. Nah, di Indonesia sendiri hubungan fatherless ini cukup tinggi. Banyak anak-anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah secara optimal, baik karena ketidakhadiran fisik, ayah meninggal, atau kurangnya kedekatan emosional. Jadi ayah cuma peran ayah doang di dalam keluarga, jadi nggak ada keterlibatan secara emosionalnya. Nah, kondisi ini dapat berdampak pada perkembangan emosional, terutama pada perempuan yang cenderung lebih sensitif dalam menjalin hubungan romantis. Lanjut, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama ini untuk mengetahui bagaimana tingkat fatherless pada perempuan, baik secara fisik maupun emosional. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat anxious attachment dalam hubungan romantis pada perempuan. Yang ketiga, untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara fatherless dengan anxious attachment. Oke, lanjut. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Nah, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu psikologi, khususnya bidang psikologi perkembangan dan psikologi keluarga. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian teori attachment, terutama dalam memahami bagaimana pengalaman masa kecil, khususnya ketidakhadiran ayah atau fatherless, dapat mempengaruhi hubungan romantis di masa dewasa. Yang ketiga, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai attachment, hubungan romantis, serta kesehatan mental pada perempuan. Nah, secara praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada perempuan dewasa awal mengenai pengaruh pengalaman fatherless terhadap pola hubungan romantis, khususnya dalam anxious attachment. Selain itu, peneliti juga dapat membantu individu untuk meningkatkan kesadaran diri, self-awareness, terutama dalam mengenali pola hubungan seperti ketakutan ditinggalkan, kebutuhan validasi, dan ketergantungan emosional. Terakhir, penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam pengembangan intervensi psikologis, seperti konseling atau psikoedukasi, agar individu ini dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih stabil. Dilanjut ke landasan teori. Yang pertama ada teori attachment. Nah, menurut John Bowlby pada tahun 1982, teori kelekatan ini menurut John Bowlby, beliau menjelaskan bahwa setiap individu itu memiliki kebutuhan dasar untuk menjalin emosional dengan pengasuh, baik itu ayah ataupun ibu. Nah, kelekatan ini berfungsi sebagai secure base, yaitu sumber rasa aman bagi individu. Dari sini terbentuk internal working model, yaitu pola pikir tentang diri sendiri atau orang lain dalam hubungan. Nah, jika pengalaman masa kecil positif, ada kelekatan aman, maka individu akan merasa dirinya berharga dan orang lain dapat dipercaya. Namun, jika sebaliknya, individu ini cenderung merasa tidak aman dalam menjalin hubungan. Nah, pola ini akan terbawa hingga dewasa dan mempengaruhi caranya menjalani hubungan romantis. Selanjutnya, dari teori attachment ini ada beberapa jenis attachment, ada avoidant, anxious, atau yang lainnya. Nah, pada teori ini membahas tentang anxious attachment. Nah, anxious attachment ini adalah salah satu bentuk kelekatan tidak aman yang biasanya muncul akibat pola pengasuhan yang tidak konsisten atau kurang responsif. Nah, individu dengan pola ini cenderung takut ditinggalkan, membutuhkan validasi berlebihan, bergantung secara emosional pada pasangan. Nah, hal ini terjadi bisa karena individu ini memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri. Hal ini terjadi karena individu memiliki pandangan yang negatif terhadap diri sendiri, seperti merasa tidak layak dicintai dan ragu terhadap komitmen dengan pasangan. Nah, hal ini bisa menimbulkan beberapa faktor. Bisa penyebabnya antara lain bisa pola asuh yang tidak konsisten, kayak kurangnya peran ayah gitu, terus kurang perhatian emosional, terus pengalaman fatherless juga bisa memicu faktornya, terus ada terakhir ada bisa menjadi self esteem individu itu rendah.
Lanjut, fatherless ini merupakan kondisi di mana ayah ini tidak hadir dalam kehidupan anak, baik fisik maupun emosional. Nah, dalam teori kelekatan, kondisi ini dapat menghambat terbentuknya secure base. Nah, ayah memiliki peran penting sebagai sumber kehangatan emosional, memberikan validasi, memberikan model hubungan bagaimana berhubungan dengan lawan jenis. Nah, jika ayah tidak hadir, individu ini bisa merasa dirinya kurang layak dicintai, terus merasa sulit percaya pada orang lain atau mengalami ketergantungan secara emosional kepada individu lain atau kepada pasangan. Nah, kaitannya hubungan fatherless dan anxious attachment dari berdasarkan teori pengalaman dengan ayah sangat berpengaruh di hubungan di masa dewasa. Ketika individu ini mengalami fatherless, kebutuhan afeksi dan rasa aman ini tidak terpenuhi, hal ini bisa membentuk internal working model yang tidak aman. Akibatnya, individu ini cenderung takut kehilangan, overthinking dalam hubungan, bergantung secara emosional, dan sulit mengatur emosi. Oke, lanjut. Nah, dari penelitian ini terdapat dua hipotesis penelitian. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara fatherless dengan anxious attachment pada perempuan dewasa awal, atau apakah tidak terdapat hubungan antara fatherless dengan anxious attachment. Nah, metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif relasional, karena penelitian ini hubungan jadi melihat hubungan antara fatherless dengan anxious attachment. Dan juga penelitian ini juga menggunakan bersifat non eksperimental, yaitu penelitian yang mengamati kondisi yang sudah ada gitu. Terus lanjut, apa? Nah, analisis data yang digunakan ini menggunakan aplikasi SPSS untuk Windows dengan 25.0 dengan menggunakan uji kolerasi Spearman non parametrik. Nah, instrumen penelitian ini menggunakan dua skala instrumen. Yang pertama ini ada Father Present Questionnaire F atau FPQ. Nah, alat ukur ini dikembangkan oleh Crampy Newton dan diadaptasi oleh peneliti Indonesia oleh Prasetyo pada tahun 2012. Nah, hasilnya memiliki hasil 44 item, dan di 4 diantara ini unfavorable dan 40 diantaranya favorable. Kemudian yang kedua ada skala anxious attachment scale, yaitu dia mengukur anxious attachment. Jadi alat ukur instrumen ini, penelitian ini dikembangkan oleh West dan dikembangkan lagi oleh peneliti Indonesia menjadi 9 item. Nah, 2 diantaranya ini merupakan unfavorable dan 7 diantaranya merupakan favorable. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan Google Form dan disebar melalui media sosial seperti Instagram, TikTok atau Telegram, dan melalui jejaring akademik. Oke, dilanjut. Selanjutnya partisipan dalam penelitian ini merupakan perempuan fatherless usia 18 sampai 12 tahun. Pernah atau sedang menjalani hubungan romantis. Nah, metode penelitian ini menggunakan non-probability sampling, artinya tidak semua subpopulasi ini memiliki peluang yang sama. Terus, metode penelitian ini juga menggunakan probability sampling, yaitu memilih partisipan sesuai kriteria tertentu, yaitu perempuan usia 18 sampai 20 tahun, terus mengalami fatherless, terus pernah atau sedang menjalani hubungan romantis. Oke, dari hasil uji validitas, sebelumnya ada analisis deskriptif responden, yaitu dari usia yang lebih banyak itu dari kriteria usia 22 tahun, dan untuk wilayah ini lebih banyak respondennya dari Bogor. Terus dilanjut dengan hasil uji validitas reliabilitas. Nah, dari hasil 107 responden ini memiliki uji validitas dan reliabilitas. Nah, hasil uji validitas ini digunakan untuk mengetahui apakah item-item pertanyaan dari instrumen Father Present Questionnaire atau Anxious Attachment Scale ini memiliki pertanyaan benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Jadi, terus metode yang digunakan adalah Corrected Item Total Correlation. Jadi kriterianya itu, jika R itu R tabel berarti item valid. Nah, jika signya di bawah 0,05 berarti itemnya dinyatakan signifikan. Nah, dari hasil dari skala anxious attachment, ada satu item yang tidak valid, yaitu item yang ketiga, dan dihapus. Setelah itu diuji validitas lagi, dan akhirnya itemnya dinyatakan valid. Nah, begitu juga dengan Father Present Questionnaire. Jadi dia menghapus satu item juga di item ke-44, dan secara otomatis item itu dihapus dan diulang kembali uji validitas, dan akhirnya seluruh item-item tersebut dinyatakan valid. Nah, dilanjut dengan uji reliabilitas. Nah, dari uji reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi alat ukur, apakah alat ukur itu bisa digunakan untuk kedepannya atau tidak. Metodenya menggunakan hasilnya dilihat dari reliability statistik, yaitu di bagian Cronbach alpha. Nah, kriterianya dalam hal ini, jika nilainya lebih dari 0,70, maka nilainya dinyatakan reliable. Nah, dari penelitian ini, dari hasil kedua instrumen tersebut, antara anxious sama fatherless dinyatakan reliable, karena dari Cronbach alpha anxious attachment scale itu memiliki nilai Cronbach alpha-nya 0,762. Sedangkan buat Father Present Questionnaire itu mendapatkan Cronbach alpha-nya 0,97. Jadi kategorinya kedua-duanya reliable. Terus dilanjut ke uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk melihat apakah data ini berdistribusi normal atau enggak. Nah, pada data ini
Pada data ini emang sampel penelitian memiliki jumlah responden ini lebih dari 50. Jadi saya menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Jadi apabila sampelnya lebih dari 50, sedangkan kalau misalkan di bawah 50 itu pakai Shapiro-Wilk. Nah, uji normalitas ini menggunakan software SPSS 25.0. Nah, kriterianya dari hal ini nilai sig ini kalau lebih dari 0,05 yaitu datanya bisa berdistribusi normal. Nah, sedangkan jika signya di asymptotic to tailnya ini di bawah 0,5 berarti datanya tidak berdistribusi normal. Nah, dari hasil fatherless dari asymptotic to tailnya yaitu 0,091 yaitu dari hasil ini berarti signya itu lebih dari 0,05, artinya data ini tidak berdistribusi normal. Sedangkan buat anxious attachment scale dari hasil asymptotic to tailnya ini bernilai 0,000, artinya datanya tidak berdistribusi normal, artinya data ini nanti kalau diuji uji korelasi menggunakan uji Spearman karena datanya tidak berdistribusi normal salah satunya. Oke, dilanjut. Oke. Nah, kriteria di uji korelasi ini apabila nilai sig ini lebih di bawah 0,5 artinya kedua variabel ini ada hubungan. Sebaliknya jika nilai sig ini lebih dari 0,5 maka tidak ada hubungan. Nah, dari hasil uji korelasi antara Father Present Questionnaire dan Anxious Attachment Scale didapati hasil 0,004 yang artinya terdapat hubungan signifikan antara Father Present Questionnaire dan Anxious Attachment Scale. Terus yang kedua dilihat dari nilai R tabel. Itu ada nilai R tabel bisa dicari di Google, yaitu N ini jumlah responden dikurangi 2. Nah, di situ terdapat hasil kalau misalkan nilai data dari correlation coefficient lebih dari 0,1599. Nah, dari nilai ini dari correlation coefficient didapati min 0,252 yang artinya hasilnya lebih dari itu, artinya signifikan. Nah, terakhir bisa dilihat dari intervensi koefisien itu seberapa kuat hubungan kedua variabel itu. Nah, kalau dilihat dari hasilnya itu min 0,252. Nah, di sini terlihat bahwa kekuatan hubungan antara kedua variabel ini rendah. Nah, dapat dianalisa bahwa hasilnya menunjukkan ada hubungan signifikan karena nilai signya itu 0,004, artinya lebih di bawah 0,05. Nah, begitu hubungannya juga negatif karena berlawanan arah. Nah, yang ketiga juga hubungan kekuatannya kedua variabel ini rendah. Nah, jadi dari hasil itu disimpulkan bahwa semakin tinggi fatherless maka semakin rendah anxious attachment. Terus lanjut dengan diskusi. Nah, berdasarkan hasil analisis data menggunakan uji korelasi diperoleh nilai koefisien sebesar R min 0,252 dengan nilai signifikan sebesar 0,004. Berarti nilai P di bawah 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel fatherless dengan anxious attachment pada perempuan. Nah, nilai signifikannya lebih kecil dari 0,5 mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut secara statistik signifikan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya hubungan fatherless attachment dapat diterima. Terus koefisien korelasi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat tidak searah, berlawan arah, artinya semakin tinggi tingkat fatherless yang dalam individu maka semakin rendah tingkat anxious attachment dalam hubungan romantis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat fatherless maka kecenderungan antara anxious attachment cenderung lebih tinggi. Nah, dilihat dari kekuatan hubungan, nilai koefisien korelasi ini sebesar min 0,252. Berarti berada dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat hubungan yang signifikan antara fatherless dan anxious attachment, namun hubungan tersebut tidak kuat, sehingga kemungkinan ada beberapa faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi terbentuknya anxious attachment pada perempuan dewasa awal. Secara umum, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa variabel fatherless memiliki keterikatan pola kelekatan dalam hubungan romantis. Namun bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan munculnya anxious attachment. Oke. Sekian dari hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.